1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada pandangan umum di antara orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru, bahwa menjadi kaya merupakan tanda anugerah khusus dari Tuhan, dan menjadi miskin merupakan tanda dari ketidaksetiaan orang tersebut dan ketidaksenangan Tuhan kepadanya. Dan orang Farisi berpikir demikian, dan mencemooh Yesus karena kemiskinannya. Pandangan tersebut dengan keras ditolak oleh Yesus. Seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah." Alkitab menyebut tamak atau keserakahan, dan mengejar kekayaan sebagai penyembahan berhala. Keinginan akan kekayaan dan mengejar kekayaan seringkali menimbulkan perhambaan. Hal ini tertulis dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus memandang kekayaan sebagai sesuatu yang sering membuat orang yang menginginkannya meninggalkan iman yang menyelamatkan. Dan mereka dibawa ke dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan. Terlalu sering juga orang kaya mengambil keuntungan dari yang miskin. Fokus dan kebahagiaan orang-orang yang serakah dan mementingkan diri berpusat pada diri mereka sendiri dan harta benda mereka daripada pada Tuhan. Sementara itu, kekayaan sejati bagi orang Kristen terdiri atas iman dan kasih yang dinyatakan dalam penyangkalan diri dan hal mengikut Yesus. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang telah memperoleh kemerdekaan dari perkara-perkara dunia oleh kepercayaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Orang Kristen hendaknya tidak berpegang erat kepada barang milik mereka sebagai kekayaan atau jaminan pribadi. Sebaliknya, mereka harus menyerahkan kekayaan mereka ke tangan Tuhan untuk digunakan bagi kerajaannya, untuk mencapai tujuan Kristus di dunia ini, serta untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan orang lain. Yesus memperingatkan kita agar waspada terhadap ketamakan yang paling berbahaya bagi orang kaya, yakni kepuasan jasmani dari harta duniawi yang berlimpah. Dan Yesus Tuhan juga memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap sikap hati yang berlebihan, yakni bagi orang-orang yang hanya memiliki sedikit barang di dunia ini karena tidak mempunyai beraneka ragam harta yang berlimpah untuk dibanggakan. Ini adalah peringatan yang sangat ditegaskannya kepada murid-muridnya dan berlaku untuk setiap orang yang mengaku beriman kepada Kristus. Janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir tentang hidupmu, entah itu tentang cara melindungi dirimu ketika dalam bahaya, atau tentang cara memenuhi kebutuhan hidupmu, seperti makanan dan pakaian. Tuhan menyuruh kita
agar tidak menyiksa diri dengan segala kekhawatiran mengenai kebutuhan dan keinginan dalam hidup yang tidak akan pernah ada habisnya. Mereka yang hanya memperhatikan tubuh dan tidak pernah memperhatikan jiwa, yang hanya hidup untuk dunia ini dan tidak untuk dunia nanti, tidak akan mencari hal-hal lain lagi selain makan dan minum. Jika kita tinggal dalam kekhawatiran, maka ini akan membuat kita sama seperti orang-orang dunia ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Elohim. Seperti tertulis dalam Lukas 12 ayat 30. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Elohim dapat diandalkan untuk melakukan hal-hal yang lebih kecil bagi kita. Karena Dia telah melakukan hal-hal yang lebih besar bagi kita, Dia sudah memberi kita tubuh dan hidup, seperti nyata yang telah kita lihat dan rasakan. Jadi, dengan senang hati kita berserah kepada pemeliharaannya atas apa yang akan kita makan dan dapat kita pakai untuk tubuh kita, baik melalui pekerjaan yang kita kerjakan atau dengan caranya yang ajaib dalam kebenaran dan pemeliharaannya. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jadilah kukuh tak terambingkan, dan tetapkanlah hatimu. Janganlah hidup dalam kerisauan. Janganlah anak-anak Elohim menggelisahkan diri sendiri. Janganlah dirimu terus dipusingkan dengan kecemasan dan ketakutan akan hari esok. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Bapamu yang memeliharamu, yang mendidikmu, dan yang berencana memberimu suatu warisan yang kekal, tentu akan memastikan supaya kamu tidak kekurangan hal-hal yang baik. Amin. Amin.